Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur selalu dan terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih terus dan terus melimpahkan begitu banyak karunia untuk kita ya hingga saat ini. Dan salah satu nikmat yang dihadirkan pagi ini adalah kita bisa bermajelis ilmu, ya berkumpul, dan tidak lain niatnya semata karena ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain ya. Semua kebaikan yang kita lakukan hari ini kita ingin sekali ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mudah-mudahan bisa menggapai kasih sayang Allah, ya rahmat Allah, ampunan Allah, sehingga ketika kita pulang ke Indonesia kita menjadi hamba-hamba yang beruntung insyaallah, mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam juga terus kita limpah curahkan kepada Nabi kita, kepada Rasulullah SAW, dan semoga salawat yang terus kita sampaikan ini menjadi asbab kita mendapatkan syafaatnya kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Gimana kabar kantongnya hari ini? Masih aman ya, masih aman. Jadi biasanya kalau habis ke kebun kurma itu udah berkurang lumayan banyak ya. Tapi insya Allah ya, apapun kondisinya tetap bahagia, alhamdulillah. Ya kemarin kita sudah membahas terkait 3 tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Ya dengan memahami 3 tanda cinta Allah, harapannya ya kita menjadi orang-orang yang selalu bahagia. Ya apapun kondisinya. Saya ulang sedikit ya bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin tidak sempat hadir, itu bisa lihat di Facebook. Sengaja saya rekam, mudah-mudahan nanti yang nggak sempat bisa melihat juga di Facebook ya insya Allah. Jadi 3 tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Yang pertama, ketika kita berniat kebaikan, punya niat baik, itu dimudahin sama Allah. Ya Bapak Ibu, kita semua punya niat pengen ke Tanah Suci, ya pengen umroh, alhamdulillah hari ini kejadian. Nah yakini satu hal, itu semua karena kebaikan dari Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Sehingga apa-apa yang kita rasakan hari ini menjadi kebersyukuran yang luar biasa, menjadi nikmat yang insya Allah itu nggak terlupakan ya. Momen hari ini momen yang istimewa buat kita semua, bahkan bisa jadi ini adalah impian bagi semua orang ya yang beriman insya Allah. Kemarin juga kita ngelihat Pak Eman ya, kemudian ada sahabat kita dari Purwokerto, itu ketika menceritakan ya rasanya bisa datang ke sini itu sampai meneteskan air mata. Kenapa? Karena sebegitu rindunya. Ya bagi sebagian orang mungkin ini cita-cita yang luar biasa, yang mungkin kalau pakai logika nggak masuk akal. Tapi buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Karena Allah sayang hambanya, Allah itu bukan ngundang yang mampu, tapi Allah itu ngundang yang mau. Ya, karena mau, insya Allah niatnya muncul. Nah, semakin niatnya dikuatkan, maka jalannya dibukain sama Allah. Itulah kebaikan dari Allah. Yang kedua, tanda cinta Allah yang kedua adalah ketika kita berniat melakukan sebuah dosa, Allah gagalin. Ya, mungkin kita pernah berencana melakukan sebuah kesalahan, sebuah maksiat, sebuah rencana yang mungkin Allah nggak ridhoi, tiba-tiba di tengah jalan ada sebuah insiden atau kejadian yang akhirnya kita nggak melakukan itu kejadian tadi, nggak melakukan perbuatan tadi. Nah yakini satu hal, itu juga tanda cinta Allah kepada kita sebagai seorang hamba yang Allah ingin jagain kita dari perbuatan dosa. Ya tiba-tiba pengen melakukan itu, ada yang mergokin. Nah jangan-jangan orang yang tadi itu Allah yang hadirin, gitu ya. Atau pengen melakukan sebuah maksiat, uangnya dihilangin sama Allah, ada yang ngambil, akhirnya nggak jadi melakukan maksiatnya. Itu juga bisa jadi jagaan-jagaan yang Allah hadirkan sebagai tanda cinta Allah kepada kita sebagai seorang hamba. Nah yang ketiga, ini yang mungkin nggak masuk akal bagi kita. Kalau yang pertama
yes, itu tanda cinta Allah. Yang kedua juga masuk akal, itu tanda cinta Allah. Tapi yang ketiga ini butuh pembedahan lebih lanjut nih. Kenapa? Karena tanda cinta Allah yang ketiga itu adalah ketika Allah menghadirkan yang namanya masalah dalam hidup kita. Ternyata masalah juga tanda cinta Allah kepada seorang hamba yang ingin menghapus dosa-dosanya, yang ingin meninggikan derajatnya, bahkan bisa jadi masalah itu adalah tiket surganya. Ya, ketika seorang hamba dikasih masalah, dia bersabar, Masya Allah, bisa jadi tiket surga kita. Nah, kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan apapun episode ya yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan ini menjadi jalan kita menuju surganya Allah, ya. Dan kita diberikan kesabaran, ya, hati yang lapang, dan Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Karena kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Yang bisa menyelesaikan semua problem kita adalah ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Salah satu ikhtiar kita ke tanah suci juga berharap pertolongan Allah, berharap ridhonya Allah. Makanya tema Get the Miracle ini bukan sekedar tema, tapi betul-betul penghambaan. Karena nggak akan terjadi yang namanya miracle, nggak mungkin terjadi hadirnya pertolongan Allah kalau kita nggak betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pagi ini Insya Allah kita akan sharing 3 hal yang membuat apa yang kita lakukan hari ini itu bisa menjadi lebih ringan. Kan suka ya kita mau ke masjid kayaknya malas-malesan gitu ya, mau baca Quran kayaknya nanti aja, sering menunda-nunda kebaikan. Nah, bagaimana biar semangat itu terus tumbuh, kemudian kita menjadi hamba-hamba yang insya Allah selalu memaksimalkan setiap waktu yang dikasih sama Allah sebagai bentuk kebersyukuran. Ya, sebagai kemarin alhamdulillah sudah di-share juga ketikan terkait kebersyukuran dan kehambaan. Jadi puncak kebersyukuran itu level berikutnya adalah bukan hanya mengucapkan dengan lisan, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Ya, kita ke masjid tanda syukur. Kita bermajelis hari ini pun tanda syukur. Ya, Allah udah ngasih kesehatan, kemampuan kita mendengar, melihat, digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Itu bersyukur namanya. Ya, mudah-mudahan kita terus menjadi hamba yang bersyukur. Ada 3 teman-teman. Ya, agar semuanya itu jadi mudah. Ada 3 kesadaran yang harus dibangun. Yang pertama, kesadaran bahwa waktu kita terbatas. Kesadaran ini yang terus harus ada dalam hati dan diri kita, bahwa waktu kita terbatas. Allah sampaikan ya dalam firman-Nya, Allah bilang apa? Setiap manusia akan merasakan yang namanya kematian. Jadi sesibuk apapun kita hari ini, sejauh apapun rencana hidup kita ke depan, pasti ada akhirnya. Entah masih lama, entah sebentar lagi. Tapi hamba-hamba yang beruntunglah yang terus mengingat kematian. Kenapa? Karena dia sadar, memiliki kesadaran penuh bahwa iya, waktu saya terbatas. Kita umroh berapa hari? 12 hari, ya. 12 hari sama pulang pergi. Artinya kalau udah 12 hari, kira-kira masih ada di sini nggak? Orang-orang yang terus menyadari bahwa dia di Mekah dan Madinah ini terbatas, maka dia nggak mau menyanyiakan setiap momennya di sini. Tapi orang-orang yang merasa biasa saja, gampang saya bisa kesini lagi kok, saya punya uang gitu ya, punya harta, saya punya link dan sebagainya, bisa jadi biasa aja. Karena menganggap besok masih ada, lusa masih ada, tahun depan masih ada. Tapi orang-orang yang merasa, ya Allah jangan-jangan umur saya nggak ada lagi, ya Allah bisa jadi ini hari terakhir, bisa jadi ini isya terakhir saya, bisa jadi ini majelis terakhir saya. Maka kesadaran itu loh yang bikin akhirnya muncul yang namanya semangat. Ya, jadi kesadaran bahwa waktu kita terbatas itu memunculkan rasa semangat untuk melakukan ibadah-ibadah, semangat untuk bermajelis ilmu, semangat melakukan kebaikan-kebaikan bermanfaat kepada sebanyak mungkin orang. Dan ini bensin yang nggak pernah habis, teman-teman. Ya, ada orang yang ditanya, Pak, kenapa kok Bapak pengen berdakwah, kok Bapak pengen berjuang di jalan Allah, ngumpulin sedekah, berbagi nasi bungkus, ya, berbagi beras, gotong-gotong sembako setiap Jumat berkah. Apa yang bikin Bapak semangat? Seolah-olah kayaknya nggak ada habisnya tenaganya. Ya, beliau bilang, ya Mas, saya nggak tahu hidupnya sampai kapan. Saya cuma pengen mengakhiri hidup saya dalam kondisi yang terbaik saat berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Saya merinding, Pak, dengar orang-orang kayak gitu merinding. Dan itu banyak, bukan 1-2 orang. Ya, di
keluarga besar PPA, Pak Rais itu tahulah di lapangannya. Apalagi orang-orang Makassar nih, temen timnya Pak Rais, sampai ke Masamba bawain sembako, ya sampai ke daerah-daerah terpencil yang belum ada bantuan sulit masuk ke sana. Teman-teman berjuang dan nggak ada yang bikin itu bisa terjadi selain tadi kesadaran bahwa waktu kita terbatas, amal kita nggak akan cukup, ya. Tadi seperti Ustadz Lukman kemarin bilang, amal kita tuh nggak mungkin cukup untuk bisa bawa kita masuk surganya Allah. Yang bisa bikin masuk ke surganya Allah cuma dua, ampunannya Allah, rahmatnya Allah, ya, ridhonya Allah. Nah, semua yang kita lakukan hari ini sebenarnya dalam rangka itu, untuk mendapatkan ampunan Allah, ridhonya Allah, rayu Allah dengan semua kebaikan-kebaikan, rayu Allah dengan sedekah terbaiknya. Jadi kesadaran yang pertama apa? Kesadaran bahwa waktu kita terbatas. Yang kedua, kesadaran bahwa kita seorang hamba. Ini yang sangat penting, teman-teman. Kesadaran bahwa kita seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Bukan jadi pejabat, bukan jadi pengusaha, bukan jadi pebisnis. Loh mas, terus nggak boleh mas saya jadi pengusaha, jadi pebisnis, jadi pejabat? Boleh, asalkan dalam rangka ibadah. Cuma masalahnya di hari ini banyak orang yang lupa tujuannya. Dia melakukan itu semua bukan dalam rangka ibadah lagi. Tapi banyak di antara kita, banyak di antara sahabat-sahabat kita hari ini yang mengejar itu semua karena nafsunya, ya, ingin memiliki semuanya, ingin menguasai semuanya. Dia lupa bahwa semuanya adalah untuk ibadah. Bahkan dia rela meraih itu semua dengan cara-cara yang dilarang sama Allah. Ini bukti bahwa tujuan hidupnya udah berbeda. Kesadaran sebagai seorang hambanya udah hilang. Ya, teman-teman semua. Jadi kesadaran seorang hamba ini akan memunculkan yang namanya ketulusan. Kalau tadi kesadaran bahwa waktu kita terbatas, muncul apa? Semangat. Yang kedua, kesadaran seorang hamba muncul yang namanya keikhlasan, ketulusan. Semua yang dilakukan dengan niat karena Allah, bukan biar dilihat sama manusia yang lain, biar dipuji, biar suami merhatiin, biar pasangan merhatiin kita. Kalau niatnya masih untuk manusia, ujungnya pasti kecewa. Tapi kalau teman-teman melakukan semuanya semata karena Allah, maka tidak ada lagi yang namanya kecewa dalam hidup. Ya mau orang bilang gini nggak apa-apa, mau orang mau bilang begitu ya biarin aja. Yang penting Allah ridho. Nah gitu tuh. Yang penting Allah sukai, yang penting saya nggak melanggar aturannya Allah. Yang lain nggak apa-apa, toh semua pasti akan berakhir. Nah, kenapa sih dua ini penting, teman-teman? Karena gini, di Indonesia ada fenomena yang luar biasa, ya. Fenomena apa yang mahal kemarin? Barang apa yang mahal, Pak? Yang sempat langka? Hah? Minyak kelapa, ya, minyak goreng. Betul ya, Ustadz ya? Ustadz ngalamin nggak di sini? Nggak ada ya. Jadi di Indonesia sempat ada fenomena langkanya minyak goreng sampai harganya luar biasa, Ustaz. Ya bukan hanya tinggi tapi dapetinnya susah. Nah, bagi orang-orang yang beruntung, orang-orang beriman itu harus pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian sehingga menjadi pelajaran. Saya jujur Bapak Ibu, pas Ramadan kemarin ini merinding saya cerita ini. Saya tuh langsung deg gitu tuh. Dengan fenomena minyak goreng kemarin, itu seperti disentil sama Allah. Pas Ramadan kemarin. Minyak goreng itu ketika ada info bahwa ada di sebuah toko, harganya diobral. Di momen itu ya, ketika harganya lagi 3 kali lipat, 4 kali lipat, tiba-tiba ada sebuah toko nih. Dia nawarin, Bapak Ibu minyak goreng besok harganya normal, udah gitu buy one, get selusin. Jadi beli satu dapat selusin. Kira-kira semangat nggak buat datang ke toko tadi? Semangat sekali. Bahkan bisa jadi tokonya belum buka, kita udah nungguin di depannya, bener nggak? Apalagi ibu-ibu, itu semangat luar biasa. Ini beli satu dapat 12, dapat selusin. Semangatnya luar biasa. Lah pertanyaannya, untuk urusan dunia aja, kita sesemangat itu gitu, betul nggak sih? Untuk urusan dunia aja, kita rela ngantri dari subuh, bahkan tokonya belum buka, kita udah dateng hanya untuk mendapatkan tadi 12 selusin.
Lah kemarin di Ramadan Allah janji melipat gandakan semua amalan. Bahkan di Masjid Nabawi sholat 1 seperti 1000. Nanti besok di Masjidil Haram 100.000. Allah sedang melakukan diskon besar-besaran di sini. Allah sedang melakukan promonya buat kita nih, hamba-hamba yang beruntung hari ini, yang dimudahin sama Allah datang ke sini. Maka sangat rugi kalau kita nggak seperti antri minyak tadi. Jadi teman-teman, harusnya ketika Allah tawarin nih bonus-bonus buat kita, kebaikan-kebaikan buat kita, promo-promonya nih buat kita semua, harusnya kita semangat. Harusnya nggak ada lelah lagi tuh. Harusnya nggak mikir-mikir lagi melakukan ini, melakukan itu. Harusnya bismillah ya Allah, saya pengen jadi orang pertama yang mendapatkan promonya. Nah gitu. Sampai sini bisa diikutin ya Bapak Ibu sekalian. Saya sengaja mencari contoh-contoh di kehidupan. Biar apa? Biar ya kita mudah gitu ya. Mudah untuk bisa mempraktekkannya. Dan ini banyak hikmah teman-teman. Nanti teman-teman lagi di mana misalkan, nanti ke Jabal Mahnet ya. Kita ngeliat kejadian apa, kita renungi. Memang harus banyak merenung kita. Merenung, ya Allah ini kenapa begini ya? Ya Allah kenapa ini begini ya? Pertanyaan kenapa itulah nantinya akan menjadi hikmah. Ya. Kenapa ya kok ada Masjid Nabawi yang begitu mewah, begitu megah, tapi di ujung sana makam baki. Ya, itu kalau kita merenung nih tiap pagi, kenapa ya? Ini sisi mewah, hotel luar biasa, besar-besar, tinggi-tinggi, tapi di ujung sana ada makam baki. Seolah Allah mengisyaratkan, walaupun kita sibuk bermegah-megahan, jangan lupa akhirat. Jangan lupa ujung-ujungnya kita akan kembali. Jangan sampai kemewahan dunia ini, kemegahan yang kita dapat hari ini melupakan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita jalan ke Gunung Uhud, Masya Allah Ustadz Lukman menjelaskan dengan detail. Saya banyak belajar kemarin. Ya peristiwa Uhud kalau kita merenung banyak hikmah. Ya, kenapa sih kok perang Uhud yang awalnya itu padahal udah menang gitu ya, sampai musuh tuh mundur gitu. Tapi endingnya kaum muslimin kalah. Karena kesalahan yang kelihatan sederhana tapi besar efeknya. Apa itu? Ya pasukan pemanah yang diperintahkan sama Rasulullah, jangan turun apapun yang terjadi. Itu perintahnya. Apapun yang terjadi jangan turun. Dan strategi ini di awal berhasil. Pasukan lawan mundur, kewalahan. Tapi ketika pasukan mundur yang musuh, harta perang gitu ya, rampasan perang ini, gonima ini banyak dibawa. Akhirnya apa? Yang dibawa ngambil harta rampasan perang tadi. Nah, yang di atas ngelihat ya, karena perang udah selesai nih, boleh kali turun, ini banyak harta nih rampasan. Akhirnya turun semua. Apa yang terjadi? Ketika melanggar perintah Rasulullah, celaka. Ketika kita nggak manut sama apa yang disuruh sama Allah dan Rasulnya, maka yang terjadi adalah celaka, keburukan. Akhirnya pasukan musuh balik lagi, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Akhirnya pasukan muslim banyak yang terbunuh, banyak yang syahid, diantaranya paman Nabi. Dari sini teman-teman apa hikmahnya? Ya, ketika kita berada di dunia ini, yuk jangan sesekali kita mengabaikan perintah dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita melanggar aturannya Allah, maka yang terjadi adalah masalah. Yang terjadi adalah keburukan dalam hidup kita. Makanya para ulama sering menyampaikan, kalau kita punya masalah, kalau kita punya kesulitan, istighfar. Kenapa? Karena masalah dan kesulitan kita bisa jadi hadir karena dosa-dosa kita sendiri, kesalahan-kesalahan kita sendiri. Ya, nanti kita di pertemuan keberapa kita akan bahas ya, rumus kesuksesan. Yaitu kuncinya takwa. Orang takwa itu insya Allah sukses, bukan hanya dunia, juga sukses akhirat. Ya. Dan ujian di dunia apa? Itu kemarin perang Uhud itu banyak isyarat tuh. Ujian dunia biasanya harta benda. Ya, ada harta yang berkilau-berkilau, emas, uang, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kadang yang menggoda kita dan akhirnya melanggar aturannya Allah. Nggak apa-apa kali, cuma segini ngambil, yang penting kan uangnya banyak. Gitu tuh. Nggak apa-apa kali melakukan segini, zolim sedikit, yang penting saya bisa berhasil, saya bisa dapat kedudukan ini, saya bisa dapat posisi sekarang. Kita seringkali tergoda oleh dunia sampai melanggar aturannya Allah.
Dan ini yang disebut dengan cahaya semu. Kelihatannya sukses, kelihatannya berhasil, tapi endingnya pasti banyak masalah, teman-teman. Ya, jadi yang pertama tadi kesadaran bahwa waktu kita ini singkat, maka maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena promo Allah juga terbatas. Ya, promo Allah terbatas. Ya, kalau dari sisi waktu kita 12 hari. Tapi kalau dari sisi usia kita nggak ada yang tahu ya, Ustaz. Kemarin udah diingetin sama Ustaz Lukman tuh. Nggak ada yang tahu. Yang sakit bisa panjang umur, yang sehat ya tiba-tiba dipanggil sama Allah kita nggak pernah tahu, nggak tua nggak muda. Waktu kita terbatas dan kita nggak pernah tahu, dan bisa jadi di 1 jam ini ada 1 jam terakhir kita juga nggak ada yang tahu. Pertanyaannya, kita mau melakukan apa di waktu-waktu kita? Ya, jangan sampai ketika Allah panggil, kondisi kita sedang bermaksiat, sedang melakukan kesalahan. Itu mudah-mudahan Allah lindungi kita. Ya, mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan yang baik, sedang beribadah, sedang sujud, apalagi di Masjid Nabawi, ya, atau apalagi nanti di tempat-tempat yang insya Allah lah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, mendapatkan ampunan, rahmatnya Allah, dan kita jadi hamba-hamba yang masuk dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ya, jadi kesadaran sebagai waktu kita terbatas. Yang kedua, kesadaran kita seorang hamba itu akan memunculkan yang namanya ketulusan, keikhlasan. Dan ini setiap amalan, setiap perbuatan itu semua tergantung dari niatnya. Innama a'malu bin niyah. Meskipun kelihatannya ibadah, ini nih teman-teman. Meskipun itu kelihatannya ibadah, kalau enggak dilandasi dengan ketulusan, kesadaran sebagai seorang hamba, maka ibadahnya nggak ada apa-apanya. Tapi kebaikan sekecil apapun, tapi dilandasi keikhlasan, bisa jadi itu nilainya besar di hadapan Allah. Makanya di akhirat ada kisahnya ya, dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa di akhirat banyak orang-orang yang kebingungan, tertipu dengan amal-amalnya sendiri. Jadi di dunia udah kepedean banyak amalnya, Bu, Pak. Udah sedekah luar biasa, udah berjihad di jalan Allah. Sampai Allah tanya, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Ada seorang hamba bilang, ya Allah, saya berjihad di jalanmu, hamba berperang di jalanmu, hamba syahid di jalanmu, ya Allah. Tapi Allah bilang apa? Kazabta, dusta. Kamu jihad dulu bukan semata karena mencari ridhoku. Kamu jihad cuma pengen dibilang pahlawan, pengen dibilang orang yang berjasa, orang hebat. Dan kamu sudah mendapatkan itu semua di dunia, dan itulah balasannya. Lihat, Bu, Pak, jihad, amalan yang luar biasa, yang gak semua orang bisa melakukan. Kalau itu gak dilandasi dengan ketulusan, nol. Ada lagi yang datang, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, saya belajar Quran, menghafalnya dan mengajarkannya. Tapi apa kata Allah? Lagi-lagi dusta, kazabta. Kamu pun belajar Quran dulu bukan semata mencari ridho, tapi semata karena ingin, ya tadi dibilang orang soleh, orang pintar, dan kamu udah dapat balasannya, dan itu balasan. Maka teman-teman, yuk selalu jaga niat kita. Apapun yang kita lakukan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba lakukan semuanya semata karena Engkau, ya Allah, lillahi ta'ala. Ya, kita selalu bilang ya kalau pas sholat ya, lillahi ta'ala. Ya Allah, semuanya semata karena Engkau, ya Rabb. Kemudian yang ketiga, kesadaran yang perlu kita bangun terus-menerus, kita pupuk agar kesadaran ini selalu tumbuh adalah kesadaran bahwa semua yang diberikan sama Allah pasti baik. Ya. Kesadaran bahwa semua yang dikasih sama Allah pasti baik, meskipun itu menurut pandangan manusia belum baik. Karena Allah nggak mungkin ngasih yang buruk buat kita, selalu memberikan yang terbaik. Nah, kesadaran kita bahwa semua yang diberikan sama Allah itu adalah kebaikan, muncul rasa apa nantinya? Rasa kebersyukuran. Rasa apa? Kebersyukuran. Kita akan lebih mudah bersyukur nanti dengan apapun pemberian Allah, dengan apapun yang dihadirkan sama Allah. Kenapa? Karena ya pasti ini yang terbaik gitu. Baik sangka, selalu berbaik sangka sama Allah. Kalau kita Bapak Ibu selalu berburuk sangka sama Allah, maka sulit bersyukur. Kenapa? Kalau kita sedang baik sangka sama Allah, berarti sedang meyakini semua yang terbaik. Tapi kalau kita sedang buruk sangka sama Allah, itu tandanya kita sedang tidak meyakini pemberian Allah itu yang terbaik. Ya Allah, kenapa ya kok saya jadi begini ya Allah?
Ya Allah, kenapa ya kok ada pandemi, ya Allah, kok usaha saya jatuh, ya Allah, kok bangkrut, ya Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah kok saya jadi dipecat, di PHK. Pandangan manusia bisa jadi ini keburukan, bener gak? Tapi yakini teman-teman, Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Dan kemarin juga kita udah bahas ya, bahwa bisa jadi ketika masalah terjadi, itu adalah proses cara Allah ingin mengabulkan harapan-harapan kita, impian-impian kita. Ini prosesnya. Masalah itu seperti puzzle. Ya, puzzle kalau satu keping bentuknya nggak jelas ya, gambarnya nggak jelas. Tapi ketika udah lengkap, kita baru sadar, kita baru ngerti, ya Allah, ternyata ini yang Kau siapin buat hamba. Iya ya, kalau dulu saya nggak digituin, saya nggak kayak gini. Lah dulu pas digituin gimana rasanya? Nggak enak, sakit. Kenapa? Puzzle-nya belum lengkap. Ya Allah, iya ya, kalau dulu saya nggak di PHK, saya nggak jadi pengusaha. Ya Allah, iya ya, kalau dulu saya nggak diputusin mantan saya nggak ketemu pasangan saya yang sekarang, yang baik, yang soleh dan soleha. Nah, dulu pas mengalami itu kan nggak enak semua. Tapi yakini teman-teman, Allah nggak pernah menzolimi hambanya. Semua berproses Bapak Ibu. Rasa kecewa, rasa sakit, rasa sedih itu wajar, manusiawi. Lagi-lagi saya ulangi, rasa itu semuanya wajar dan manusiawi. Kalau ada dalam hati kita nggak apa-apa. Yang salah adalah ketika rasa itu muncul, diterusin. Clear ya? Jadi boleh nggak kita rasa sedih, kecewa? Boleh, itu manusiawi. Tapi ketika muncul itu, kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, semuanya datang darimu dan semua akan kembali kepadamu. Tugas hamba apa? Ridho. Nah itu dia. Ya, kembalikan ke Allah. Jadi sedih itu nggak boleh berlama-lama, kecewa itu nggak boleh berlama-lama. Muncul boleh, marah boleh, tapi stop sebentar, tarik nafas. Alhamdulillah. Ya Allah, semua pasti yang terbaik. Saya kalau di kelas PPA tuh biasanya pakai analoginya pakai gelas. Ya, ada gelas isinya setengah. Nah ini Bu, ada gelas diisi air setengah. Kira-kira ini disebutnya setengah isi apa setengah kosong? Ayo Pak, Bu. Ada gelas diisi air, cuma setengah diisinya. Kira-kira kita sebutnya setengah isi apa setengah kosong, Pak? Setengah gelas. Iya. Ini pilihannya cuma dua nih Pak. Setengah isi apa setengah kosong kira-kira? Setengah isi. Siapa yang bilang setengah isi angkat tangan? Yang bilang setengah kosong? Kira-kira mana yang benar? Kalau saya bilang gelas ini setengah isi, betul nggak? Faktanya begitu nggak? Real? Saya nggak bohong? Berarti yang betul setengah isi. Kalau saya bilang setengah kosong? Betul juga. Faktanya begitu? Real? Saya nggak bohong? Hati-hati Pak. Ini masalahnya. Dua-duanya betul Pak. Satu permasalahan yang sama, dua sudut pandang yang beda. Tapi dua-duanya betul. Punya alasan yang kuat. Fakta. Makanya suka ada orang suka ngeyel kalau dibilangin. Oh mana buktinya Mas? Saya udah syukur, udah ikhlas, udah sabar. Hidup saya tetap susah. Gitu ya. Dia punya alasan. Faktanya begitu. Nah ini teman-teman, kira-kira kalau dikaitkan dengan cara penyikapan masalah kita, efeknya apa? Hati-hati, respon berbanding lurus dengan hasil. Ya, respon berbanding lurus dengan kebahagiaan, dengan pertolongan Allah. Nah kalau kita mau meraih miracle-nya Allah, pertolongan Allah, maka respon di awalnya harus baik. Respon seorang hamba yang baik. Gelas ini diibaratkan sebuah kejadian, sebuah peristiwa apapun yang kita alami hari ini. Kalau seorang hamba tadi melihat segala sesuatu, jadi Bu, cara pandang ini Pak, bedanya nanti di nasibnya. Di mana? Di nasibnya, di endingnya nih. Bisa bahagia, bisa nggak bahagia, tergantung menyikapi tadi, melihatnya. Nah, orang-orang yang melihat segala sesuatu selalu dari sisi baiknya, dari sisi nikmatnya, dari sisi yang adanya, pemberian Allahnya ini kan yang ada ya. Maka hidupnya akan lebih mudah bersyukur. Dan orang yang lebih mudah bersyukur akan lebih mudah bahagia. Dan orang yang bahagia akan lebih mudah beruntung. Ini rumusnya Pak. Jadi sukses itu sebenarnya efek dari kebahagiaan. Bukan sukses dulu baru bahagia. Kalau yang polanya gitu nggak akan pernah bahagia. Jadi bahagia itu kunci dari sukses. Nah, orang-orang yang melihat segala sesuatu hanya dari sisi kosongnya, nggak adanya, nggak nikmatnya, ini hidupnya akan penuh dengan keluhan, penderitaan, kekhawatiran. Ya Allah, saya belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini. Padahal yang udah dipunyain banyak.
Ya Allah belum punya mobil yang itu, mobil yang ini. Lah padahal mobil udah ada di garasi. Akhirnya apa? Orang-orang seperti itu Bapak Ibu, itu akan jauh dari kebahagiaan dan jauh dari keberuntungan. Maka ya ini latihan kita Bapak Ibu, ketika melihat segala sesuatu selalu lihat dari nikmatnya. Dan selalu ada yang bisa disyukuri. Nah ini kalimatnya nih, ini yang jangan sampai lupa nih. Selalu ada yang bisa disyukuri meskipun itu bentuknya masalah. Temukan itu Bapak Ibu dan fokus sama itu, maka masalah tidak lagi jadi masalah. Contoh nih, ini contoh di rumah aja ya biar kita bisa praktek nanti pulang. Biasanya ibu-ibu atau orang tua lah ya, lagi beres-beres rumah, sapu-sapu, ngepel sampai perabotan mengkilap. Seharian Bu, udah capek luar biasa. Udah sore mau istirahat. Alhamdulillah selesai juga ya Allah. Tiba-tiba anak kita yang kecil habis hujan-hujanan, Pak. Ya hujan-hujanan, kakinya penuh tanah, penuh lumpur, lari di depan kita. Keciplak, 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 keciplak. Tiba-tiba lantai kotor semua. Mainan di karung ditumpahin, gitu ya. Kira-kira nih anak enaknya diapain, Pak? Bu. Enaknya diapain? Ya. Kalau kita melihat ini sebagai masalah, maka emosi yang keluar. Lihat, ini cara merespon ya. Kita latihan cara merespon. Kalau kita melihat ini sebagai masalah, setengah kosongnya, maka emosi yang keluar. Anaknya diomelin, dibentak, dijewer, emosi luar biasa. Pertanyaan saya sederhana, bisa nggak melihat kejadian ini sebagai nikmat dari Allah? Itu dulu. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Cari itu, temukan itu Pak. Sekarang gini, saya mau kasih tips. Mau nggak rumahnya mulai besok nggak ada yang ngotorin lantai lagi? Mau nggak Pak? Nggak ada yang teriak-teriak lagi di rumah? Gangguin tidur, nggak ada lagi, mau nggak? Mau nggak sepulang dari sini nggak ada yang minta jajan lagi? Nggak ada yang nangis lagi, mau nggak? Kalau mau caranya gampang. Nggak usah punya anak. Kira-kira masih mau nggak? Lihat Bu, Pak. Selalu ada yang bisa disyukuri meskipun itu bentuknya masalah. Temukan itu, fokus sama itu. Lihat Bapak Ibu, masalah nggak lagi jadi masalah. Anda akan bahagia. Anak ngotorin lantai, tarik nafas langsung. Tahan sebentar, hembuskan. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, masih ada yang ngotorin lantai di rumah hamba. Alhamdulillah ya Allah, ada yang masih numpain air. Alhamdulillah ya Allah, masih ada yang gangguin tidur. Tandanya kau masih percaya nitipin anak sama hamba ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah, ini ujian hamba sebagai orang tua. Ini amalan hamba ya Allah. Ini kesabaran hamba ya Allah. Mudah-mudahan kau ridho ya Allah dengan kebaikan hamba ini ya Rabb. Enak nggak kira-kira Pak? Ini beda menyikapinya, beda sikapnya, beda rasa. Bapak Ibu bukan nggak nasehatin anak Bapak Ibu, nggak, tetap dinasehatin. Nah, jangan begitu ya. Perhatikan Bapak Ibu. Nasehat yang keluar, kata-kata yang keluar dari lisan orang tua kepada anaknya bisa didengarkan atau tidak didengarkan oleh anak kita, bukan karena bagus tidaknya kalimat kita, bukan. Tapi kondisi hati saat menyampaikan kalimat itu kepada anak kita, itu lebih menentukan nasehatnya diterima atau enggak. Ini materi parenting masuk lagi. Ada yang namanya heart mastery. Jadi hati Bapak Ibu, kondisi hati kita lebih menentukan kalimat kita itu didengarin apa enggak sama orang lain. Nasihat yang sama ketika disampaikan dengan kondisi hati yang penuh kebahagiaan, penuh syukur, penuh cinta, ini lebih mudah diterima. Beda kalimat yang sama tapi sambil marah-marah, itu nggak akan diterima sama anak kita. Nah, jangan berantakin mainan ya. Ibu capek nih nak, tadi pagi udah ini. Nanti mainnya di luar lagi ya, atau mandi cepetan. Itu kalau dengan hati yang bersyukur. Anaknya tiba-tiba, iya Bu, maaf ya Bu, nanti dibantuin bersihin. Nah, gitu. Cobain Bapak Ibu, pasti beda. Jadi selalu ada yang bisa disyukuri meskipun bentuknya masalah. Nah, cari itu Bapak Ibu, cari. Dikasih sakit sama Allah, tarik nafas, hembuskan. Alhamdulillah ya Allah, jangan-jangan sakit ini penggugur dosa hamba. Kira-kira sakitnya jadi masalah nggak? Bapak Ibu akan lebih sabar, lebih nerima ketika dikasih sakit. Ketika bisnisnya dihancurkan, cari setengah isinya. Pokoknya cari yang bisa disyukuri. Tarik nafas. Jangan-jangan Allah lagi jagain saya dari kegagalan yang lebih besar kalau ini diteruskan usahanya. Sehingga kegagalannya jadi masalah nggak? Nggak jadi masalah. Lebih sabar, lebih nerima, dan yakin Bapak Ibu semua pasti endingnya adalah kebaikan. Jadi ini Bapak Ibu ya, di pertemuan kedua, mudah-mudahan kita semakin kesini semakin menjadi hamba yang betul-betul bisa selalu mengambil hikmah ya, dan melihat segala sesuatu itu dari sisi baiknya terus.
nggak ada pokoknya Bapak Ibu mengeluh lagi mulai hari ini. Kemarin kita udah sepakat, pokoknya tidak ada waktu untuk mengeluh, yang ada waktu hanya untuk bersyukur. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Beliau Bu dikasih masalah bertubi-tubi, bahkan beratnya luar biasa, tapi nggak pernah mengeluh sama Allah. Yang keluar dari lisannya cuma kalimat syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi Ayub menyadari semua yang terjadi itu pasti atas izin Allah, dan semua pemberian Allah pasti yang terbaik. Ya, barakallah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan ketiga. Ya, mudah-mudahan kita udah mulai masuk bagaimana kunci ya agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu ditolong sama Allah. Jadi hidup itu akan mudah Bapak Ibu kalau kita ditolong sama Allah. Masalah sebesar apapun akan jadi kecil kalau Allah nolong kita. Tapi sebaliknya, masalah sekecil apapun akan menjadi besar tanpa pertolongan Allah. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu menemani setiap langkah-langkah kita, selalu memudahkan urusan kita, dan Allah memberikan pertolongannya untuk kita semua. Apapun problem kita Bapak Ibu, apapun episode kita hari ini, insya Allah endingnya pasti baik. Ada satu kalimat yang bikin saya tenang sampai sekarang. Kalimat ini didapat dari salah satu keluarga kita lah ya di Jakarta. Dia bilang begini, semua akan baik-baik saja. Ya, selalu bilang gitu Bu, semua akan baik-baik saja. Walaupun awalnya kelihatan nggak baik, nggak apa-apa. Ini proses, tugas kita bersabar, berserah diri, dan tunjukkan yang terbaik. Semua pada akhirnya akan baik-baik saja, insya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan, kesalahan dalam penyampaian hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di majelis berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.